Ini hasil potongannya, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Semoga para sedulur sedoyo diberikan limpahan rezeki, kesehatan, dan diberikan kemudahan dalam segala urusan. Amin, amin. Jangan lupa like, subscribe-nya, ya kan. Malam ini Bang Arjo mau sedikit review teknik cara pemotongan plat baja untuk membuat flank pompa hidram. Jadi selama ini Bang Arjo memang tidak membeli flank jadi ya. Flank bajanya itu kita buat sendiri. Karena kalau flank jadi itu terlalu tebal sekali, tak sebanding lah dengan pipanya. Jadi kalau sepengetahuan Bang Arjo, penggunaan flank itu kita harus sesuaikan dengan ketebalan pipanya juga. Kalau pipa yang mau kita las, mau disambung itu ketebalan pipa hanya 6 mili. Kalau kita beli di toko itu kan ketebalannya 20 mili flanknya, terlalu tebal, nggak sebanding. Nanti main api lasnya nanti yang terlalu panas akhirnya. Jadi flanknya itu tebal, kita harus main ampere temperatur trafo lasnya terlalu tinggi. Jadi nanti waktu pengelasan penyambungan bahan baku pipa itu nanti terlalu terbakar. Jadi yang terlalu panas kebakarnya karena platnya lebih tipis 6 mili. Jadi kalau Bang Arjo untuk pipa 6 mili cukup menggunakan 8 mili, paling tebel itu 10 mili, itu untuk flanknya udah cukup, itu udah kuat sekali, udah kuat. Dan kita main api lasnya juga pas. Karena apa? Karena dua bahan baku yang kita las, kita sambung, itu ketebalannya hampir tidak berbeda jauh. Nah itu juga penting juga dalam teknik pengelasan. Oke, kita saksikan nanti gimana keseruannya Bang Arjo dan cara memotong plat baja melingkar. Jadi membuat lingkaran, potongannya lingkaran atau bundar. Potongan bundar itu seperti apa? Bang Arjo menggunakan jangka, tapi jangkanya kita buat sendiri. Kita buat sendiri, yang bisa kita setel garis tengah mau berapa senti, tergantung kebutuhan. Oke, kita saksikan. Kita sama-sama belajar aja. Jadi Bang Arjo bukan merasa ahli motong, itu enggak. Bang Arjo juga masih belajar. Nah, kita belajar bareng-bareng. Kalau teman-teman punya teknik yang lebih bagus, bisa kasih saran sama Bang Arjo. Matur suwun. Oke, ini adalah sering orang menyebutnya blender ya. Blender, alat potong, cutting potong menggunakan oksigen dan gas LPG. Jadi ini nggak bisa buat ngelas, alat ini nggak bisa buat ngelas, hanya diperuntukkan untuk pemanas besi, memanaskan besi, atau yang lebih utama adalah
alat cutting atau untuk pemotongan baja. Yang seringnya ini macam-macam, bisa pipa, bisa plat, dan cutting ini atau blender ini bisa untuk memotong plat berbentuk lingkaran. Jadi ada teknik-teknik tertentu menggunakan blender ini untuk membuat potongan melingkar ya. Jadi kalau Bang Harju menggunakan sistem jangka tengah, alat bantu ini kita bikin sendiri ya. Kita bikin sendiri, yang kita pasang dengan 2 baut yang bisa digeser maju mundur tergantung diameter yang kita inginkan. Jadi kalau untuk cara penyetelannya, tinggal kita mau membuat potongan dengan garis tengah berapa senti, ya kan. Nah, nanti diukur. Ini ada lancipnya ya. Nah, jadi ini ada lancip. Nah, nanti yang diukur dari titik ketajaman ini, tajamnya ini ya. Nah, itu diukur. Kalau ini kan Bang Harju mau coba motong dengan garis tengah 16 cm ya. 16 cm. Jadi di sini 8 ya kan. Kemudian spuyer ini di titik tengahnya itu ada lubang. Nah, itu kan kelihatan. Itu ada lubang tengah. Nah, nanti sistemnya, nah, pengukurannya itu 2 mili dari lubang tengah, kemudian sampai ke tajamnya ini. Nah, umpamanya 8 cm ya, 16 garis diameter 16 cm, berarti kan kalau lingkaran dengan pusat pemotongan dengan jangka kan yang satu sisi kan di tengah-tengah lingkaran itu, jadi dibagi 2, jadi ketemunya 80 mili atau 8 cm. Nah, dari titik ini ke lingkaran, ke lubang spuyernya, lubang pemotongnya ini. Nah, ini ditambah 2 mili, jadi 82 mili sampai titik lubang. Nah, setelah itu kita kencangkan baut ini supaya tidak bergeser ya. Nah, setelah itu kita siap untuk menggunakan alat blender ini. Jadi kita pastikan juga ini spuyer ini harus bersih. Kalau dicek ya, supaya apinya bagus. Nah, harus dibersihkan dengan sikat kawat seperti ini. Dan kita amati di lubang-lubang kecil ini ada yang tersumbat enggak. Kalau tersumbat itu nanti bisa dibersihkan dengan kawat yang kita lancipin ya. Kita lancipi. Nah, kita tusuk semua supaya kotoran hilang. Jadi lubang yang tengah ini fungsinya untuk menembak ya. Kemudian yang pinggir-pinggir yang banyak itu apinya.
Jadi LPG-nya, kemudian yang tengah itu oksigen. Nah, fungsi dari gas LPG itu sebagai pemanas. Jadi sebagai pemanas, sedangkan oksigen fungsinya untuk ketika besi sudah dipanaskan, sudah membara, lah fungsi oksigen itu untuk menembak, untuk menyemprot dengan tekanan tinggi di pusat potongan, sehingga nanti bagian yang tertembak oleh oksigen tersebut nanti besinya akan hilang. Jadi besinya akan jatuh atau ikut terbawa semprotan itu. Jadi itu caranya kita untuk teorinya, fungsi dari blender ini. Kemudian bagaimana cara kita menyalakan apinya? Yang kita buka adalah yang ini. Ini setelan ada 2. Yang setelan sini, ini macam-macam. Blender itu ada yang kerannya di sini, ya kan? Ada yang model seperti ini, macam-macam bentuknya, tinggal mereknya. Kalau ini saya menggunakan merek Wipro. Lama ini, udah mulai 2017 saya menggunakan ini, dan alhamdulillah wantek ini. Saya nggak promosi, cuman yang sering ganti ini, spuyernya kotor itu. Kalau kita hati-hati ini awet. Jadi cara membersihkannya setelah dipakai, kita celupkan ke air ya, dengan nggak lama-lama, cuman cus gitu aja, kemudian kita tembak. Kemudian alat bagian yang fungsinya buat nembak yang ini, ketika besi sudah panas, sudah merah, baru kita pencet ini buat nembaknya, jedet. Oke, kita coba untuk menghidupkan apinya. Kita buka dikit aja. Nah, kita buka dikit, kita nyalakan. Nah, jadi sekali lagi ya, coba ini kita buka dikit, bagian yang merah, yang warnanya merah. Nah, buka dikit aja. Nah, baru kita nyalakan. Nah, kemudian kalau ini terlalu besar, kita kecilkan dikit. Oksigennya kita buka. Fungsi oksigen sekarang ini hanya untuk sebagai penambah suhu aja, nggak perlu besar-besar. Jadi nah, kita perhatikan, sebenarnya nggak perlu besar-besar, oksigennya tambah dikit. Nah, yang diperlukan dalam pemanasan itu adalah LPG ya, bukan oksigen. Kalau oksigennya terlalu besar, justru dia nggak cepat panas, terlalu dingin. Harus ada keseimbangan lah. Jadi yang lebih dominan ketika pemanasan itu adalah LPG-nya. Ya, kalau bahasa kasarnya oksigen ini buat doping aja, lebih keras dikit gitu. Oke, kita matikan dulu. Nah, kita membuat titik dulu, titik pusat sebagai kaki dari jangkanya. Jadi Bang Arjo mau memotong, yang perlu kita siapkan adalah ketok ya. Ini penitik ya, penitik, kemudian palu. Yang
ini terlalu besar sebenarnya, agak kecil dikit itu enak. Oke, kita perhatikan. Nah, jadi kalau yang seandainya diukur ya, diukur ada dua cara ya. Kita ukur dulu titik pusatnya dari samping-samping. Nah, berarti kan 82 ya. 82 mili. Diukur, dikasih titik. Tapi kalau Bang Arju biasanya cari yang agak simpel. Jadi biasanya hanya mengukur kayak gini. Kita ambil di sudut dulu, di pinggir. Nah, di pinggir. Kemudian ke sebelah sisinya yang satu lagi. Nah, setelah ketemu pusat jangkanya, baru kita pukul. Kita coba cek lagi. Kita udah ada titik ya, menggunakan penitik tadi, sehingga di bagian ini yang kita pukul tadi ada semacam titik. Kurang besar. Kita titik lagi bagian yang tadi. Kita cek lagi apakah sudah pas. Oke, kurang geser dikit. Kita coba cek lagi. Nah, setelah itu kita nyalakan apinya. Kita tambah dikit oksigennya. Kalau suaranya terlalu keras, biasanya oksigennya terlalu besar. Kita lihat setelan ini kan, lihat baja yang mau kita potong, ketebalannya berapa. Kita panaskan dulu supaya memerah. Jadi alat ini kita pusatkan ke titik ketokan kita tadi ya. Setelah memerah ini nanti kita pencet buat tembakan, dan kita putar pelan-pelan, nggak usah terburu-buru nanti mati.
setelah kita pakai pas panas-panas kayak gini, kita celupkan ke air kayak gini, kemudian ditembak. Nah, maksudnya apa? Biar kotoran di sini itu rontok. Nah, ini kita lihat hasil pemotongannya. Oke, kita lihat. Nah, ini hasil pemotongannya, rapi sekali. Ketika apinya sesuai setelannya, pasti rapi. Nah, kemudian untuk apa, istilahnya kalau apa, tai-tainya ini ya, hasil pemotongannya itu tidak banyak, tidak lumer besinya. Kalau lumer itu biasanya apinya terlalu besar, oksigennya terlalu gede pas pemanasan. Kemudian LPG-nya juga terlalu besar. Jadi ketika besi dipanaskan itu dia akan cepat mencair dan tembakan yang terlalu besar tidak memusat, sehingga akan cairan itu akan mengalir mengotori seperti cairan besi, sehingga kadang-kadang dia akan berbalik lagi untuk menutup yang udah kita tembak. Jadi kalau api terlalu besar seperti itu kurang bagus, itu harus pas. Nah, ini hasil potongannya, tinggal gerinda dikit udah halus, bisa kita lihat halus kan. Nah, itu. Masukkan ke air ya. Oke, alhamdulillah ini hasil pemotongan Bang Arju ya. Kita potong, ini ketebalan 8 mili. Ini ketebalan 8 mili untuk planknya. Kemudian untuk dudukan klep kita menggunakan 10 mili. Ini pompanya 4 in ya. 4 in kita menggunakan 10 mili. Kalau yang 6 in kita menggunakan 12 mili. Nah, kita dapat berapa ya? Cepet ya. Ini nggak nyampe setengah jam kita udah dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 8 mili dan 2 yang 10 mili. Oke, sekian dulu bagi-bagi teknik cara pemotongan plat baja. Dan ini alatnya, ini menggunakan bros. Nah, ini adalah jangka untuk memusatkan satu titik lingkarannya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.